bagaimana produk itu dikonsumsi. Contohnya apakah bunyinya ksh gitu kan. Stay awesome. Okay, let's start. Ouch. Halo, assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Dayang Melati, and you are watching Dynamic Marketing Class. Dan video ini disupport oleh Dynamic Indonesia, sebuah digital marketing dan branding agency. Gimana nih? Udah puasa? Udah bulan Ramadan, gimana? Udah makan takjil di mana aja nih teman-teman? Udah mesen online di mana aja? Nah, kalau teman-teman sekarang terinspirasi untuk jualan takjil online, kayaknya itu juga ide bisnis yang kayaknya menjanjikan banget ya hari-hari ini. Karena secara orang-orang banyak yang jarang keluar rumah dan mereka yang kayak benar-benar sekarang social distancing. Dan so it's a good time for us to take this opportunity. So kalau teman-teman pengen jualan takjil online, maka teman-teman ingin simak 5 tips untuk berjualan takjil online selama bulan Ramadan. Saya Dayang Melati, and this is Dynamic Class. Dynamic Nation, kita tahu semua ini adalah peluang bisnis yang sangat baik. Bahkan mungkin banyak sekali bisnis-bisnis gede atau restoran-restoran gede yang udah mulai merambah ke dunia pertakjilan gitu ya. Saya seakan-akan takjil ini something yang very unik. But it is true, karena kan orang-orang buka puasa pengen ngemil something yang unik ya, something yang kayaknya ringan tapi manis dan lain sebagainya. So bagaimana sih kita bisa menang melawan perkompetisian pertakjilan ini? Wah, ini bahasanya udah aneh, tapi how to win this competition dari makanan takjil ini. So, kita dari Dynamic Indonesia sudah ada 5 tips untuk kamu untuk perjualan takjil. Tips yang pertama adalah tampilkan foto-foto produk yang sangatnya bisa banyak kasih sangat bagus supaya orang-orang bisa paham banget betapa bagusnya produk kamu, betapa high quality-nya kerjaan kamu dalam penjualan takjil ini gitu loh. Jadi jangan remehkan yang namanya foto produk, karena itu sangat penting sekali. Karena kalau jualan online kan yang dilihat pertama ya fotonya, ya contohnya kayak gini dan kayak gini. Enak ya, lapar. Ups, nggak boleh ya ngomong lapar kalau puasa ya. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Story time. Yang namanya kita harus sering banget yang namanya sekarang untuk nge-share story sebanyak-banyaknya. Dan biasanya kalau di Dynamic Indonesia kita udah mempunyai benchmark story yang akan diupload setiap per jamnya gitu. Mungkin dari pagi, siang, dan bahkan sebelum berbuka puasa. Teman-teman kalau bisa udah punya template story yang akan teman-teman show atau teman-teman liatin kepada audiens atau follower kita. Nah, kalau menurut aku ada 3 bagian atau 3 macam story ya. Yang pertama adalah story tentang bagaimana pemesanan dan bagaimana untuk mendapatkan alamat produknya teman-teman. Terus yang kedua adalah bagaimana produk itu dibuat gitu loh. Kita sering banget kan ngeliat iklan terus kayak mereka tuh bilang bahwa contohnya sebuah kecap gitu kan, bagaimana dipilih, diolah dan segala macam gitu kan. Nah, karena itu penting untuk memastikan bahwa produk kita itu benar-benar top banget. Oke, terus yang ketiga yang paling penting banget adalah bagaimana produk itu dikonsumsi. Contohnya apakah bunyinya ksh gitu kan, atau itu emang enak pas diseduh itu seperti apa. Makanya sekarang banyak banget kan yang namanya video SMR yang kayak Korean food gitu, yang banget diminati banyak orang, karena orang-orang tuh jadi ngiler gitu loh pas ngeliat story kita yang kayak wow, itu kayaknya enak banget deh, enak banget kayaknya. So, ini ada strateginya juga. Jadi kapan taruh story yang ini, story yang itu, dan pastinya sebelum berbuka puasa teman-teman udah jor-joran tuh kayak gimana story itu. Tapi jangan sampai menggoda orang buat batalin puasa ya. Dan juga kenapa sih kita harus nunjukin gimana produk itu dimakan. Kita lihat ya iklan coklat, iklan makanan pada umumnya, mereka tuh biasanya naruh coklat sampai lumer-lumer kayak gitu di pipinya mereka ya, karena nunjukin bahwa coklatnya itu emang enak banget gitu loh. So, kita lanjut ke tips yang ketiga sebelum tambah lapar. Tips yang ketiga adalah be different atau jadilah berbeda gitu loh. Ini
penting banget ya. Dalam namanya berdagang, dalam namanya membuat brand, ini adalah suatu hal yang berbeda, tapi mereka berjalan bersamaan. Kita kemarin habis interview seseorang brand aktivis di Jambi, dan dia ngomongin hal yang sama juga. Halo Pak Livi dari Lokalina, dia ngomong kayak berdagang dan membuat brand itu adalah sesuatu yang berbeda, tapi dijalankan bersama-sama. Be different atau memunculkan sesuatu yang berbeda dari produk kamu itu sangat-sangat penting gitu loh. Karena apa? Kayak semua orang jualan bala-bala atau bakwan nih. Terus apa sih bedanya bakwan kamu dengan bakwan yang satunya lagi gitu loh. Nah, untuk menganalisa dan mengidentifikasi gimana cara membuat produk yang berbeda itu, kamu bisa mulai dari 4P. Dari produk kamu yang berbeda, atau dari packaging kamu yang berbeda, atau dari harga kamu yang berbeda, dan P yang terakhir adalah apakah dari promosinya yang sangat menarik. Oke, jadi teman-teman bisa pilih nih bagaimana membuat produk kita tuh berbeda dari kompetitor-kompetitor yang lain. Aku lihat banyak banget kan sekarang yang jualan puding. Ya puding gimana sih rasanya puding gitu kan? Ya udah kayak gitu, dan packagingnya tuh sama semua gitu loh. Jadi kira-kira kalau teman-teman jualan puding yang pengen aku beli, aku pengen puding yang berbeda gitu. Ternyata ada puding warna hitam, ada puding pelangi-pelangi, terus mungkin ada puding yang mungkin bisa buat diet gitu ya. Jadi cari perbedaan produk kamu dibandingin produk yang lainnya. Tips yang keempat adalah berikanlah kejutan. Wow, bukan guys, kalian nggak harus nunjukin kayak ada hantu atau ada Power Rangers atau apa gitu ya untuk memberikan kejutan kepada klien kalian atau konsumen kalian. Enggak. Jadi kejutan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang tidak disangka-sangka mereka bahwa kamu akan mendapatkan hal itu. Ini pengalaman aku adalah ketika aku membeli corn dog di salah satu brand lokal, dan aku cuma beli beberapa corn dog gitu kan. I bought the corn dog, tapi ternyata dia memberikan produk lain di dalam corn dog itu untuk aku coba gitu. Nah, jadi ini bagus banget ya untuk teman-teman untuk memberikan nilai yang lebih kepada konsumen yang udah membeli. Mungkin bisa nambahin yang lain untuk sebagai dia tester dan lain sebagainya. Jadi kasih kejutan gitu loh yang nggak mereka sangka-sangka. Apakah itu hadiah, apakah itu diskon, apakah itu voucher, apakah itu produk. Jadi kejutan yang bikin seneng ya, jangan yang kayak nakutin atau yang serem tadi itu ya. Nah, biasanya we save the best for the last ya nggak sih? Tips yang kelima untuk kamu yang jualan takjil online selama bulan Ramadan ini adalah buat makanan kamu bisa dicicipi oleh banyak orang. Dan ini bisa menjalur kepada testimoni, kepada distribusi konten, kepada apalagi ya endorse gitu ya. Dan gak harus endorse itu ke orang yang gede gitu loh, yang followernya yang sampai kamu harus bayar ratusan ribu bahkan jutaan gitu loh. Tapi kalau bisa ya good. Mungkin bisa kalian contoh ke Dynamic Bass. Jadi kalian bisa kasih ke mereka produk kalian untuk dicoba. Karena menurut foundernya Starbucks, the more people can try your product, the better you can get known by the people. Jadi orang itu yang namanya produk makanan, pasti mereka pengen nyoba kan. Jadi semakin banyak orang yang nyoba dan ternyata rasanya enak, sih bakal banyak orang yang ngomong dan ngerekomendasiin produk kamu. Makanya jangan yang namanya pelit untuk orang ngecoba produk kamu, dan pastinya ya minta tolong untuk di-endorsein gitu kan. Minta tolong untuk didistribusikan ke orang lain. Ingat katanya Pak Denny Santoso, kita harus paham apa sih sebenarnya kebutuhan awal dan kebutuhan akhir dari konsumen kita. Pasti konsumen kita kebutuhan awalnya gue pengen makanan yang enak kan, kebutuhan akhirnya gue bahagia, dan karena efek bahagia itulah dia berani merekomendasikan produk kamu kepada orang lain. So jangan sekali-kali kamu segan-segan untuk mendistribusikan produk kamu sehingga dites sama orang lain. Oke? Apalagi kita online gitu loh. So itu aja tips dari kita untuk episode kali ini. Kalau kamu ada tips-tips yang lain, jangan lupa untuk komen di bawah ya, komen di bawah. Iya, kamu pasti mau bilang giveaway apa segala macam kan, benar-benar yang pasti make sure produk kamu tuh bisa dicoba oleh banyak orang. Oke? So itu aja untuk episode kali ini. Lagi-lagi pamitan. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and share to your people, to your friends ya. Dan kalau kalian punya rekomendasi untuk next episode pengen bahas apa, silahkan komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di next episode. Saya Dea Melati and you are watching Dynamic Class.